Shalom Destiny Nation. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat-sehat. Dan hari ini kita akan masuk dalam bulan yang baru, bulan April. Tema bulan ini berjudul Sacrifice. Ya, kalau kita mau melihat terus kebaikan Tuhan lebih lagi, beyond, kita harus mengerti dari sacrifice. Dan saya harap ini akan mengubah firman-firman bulan ini, akan mengubah hati saudara, attitude, akan mengubah kehidupan saudara, dan mengubah persepsi saudara dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya mau membawakan dengan tema The Essence of Sacrifice. Esensi dari sacrifice. Ini penting saudara, karena saudara harus tahu ya, kenapa saudara berkorban. Pengorbanan saudara enggak sia-sia. Kenapa kita kalau di zaman dulu itu kita harus membawa domba ya, membawa sembelihan ya. Tapi di zaman ini sudah enggak perlu pakai itu ya. Dan juga sudah ada pengorbanan kekal, yaitu Yesus Kristus. Dan bulan April ini pas adalah bulan Paskah ya, dimana kita merayakan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Karena ini adalah hari kemerdekaan kita, bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibayar dengan darahnya yang mahal. Nah, jadi saya mau membagikan firman dari Lukas ya, Lukas 7:37 sampai, mari kita baca sampai ayat 42 ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air, matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata di dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamanya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus utang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Kita sampai di sini dulu. Ini ayat yang tidak asing lagi, ini cerita yang tidak asing lagi. Ya, saya berkali-kali membagikan ayat ini, tapi saya mendapatkan satu pewahyuan yang baru. Ya, karena di sini seorang perempuan yang luar biasa. Saya selalu membawa ayat ini waktu tema worship. Tapi ini berbeda saudara. Saya mendapatkan pewahyuan yang luar biasa, bahwa perempuan ini mempunyai esensi pengorbanan yang luar biasa. Nanti kita akan belajar, saya mendapat esensi apa
yang perempuan ini. Ada sehingga pengorbanannya begitu extravagant, ya. Kalau di ayat yang lainnya itu dibilang harga minyak itu 1 tahun gaji, ya. Harga minyak ini sangat mahal, ya. Begitu extravagant, begitu expensive-nya pengorbanan ini. Kita akan belajar, saudara, bahwa pengorbanan ini pengorbanan yang berkenan di mata Tuhan. Pengorbanan ini yang sangat indah di mata Tuhan, yang sangat harum. Saya ingin membagikan ini, saya harap saudara membuka hati. Ya, saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Mari kita tundukkan. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini. Biar firman ini membuka setiap hati, melihat kebaikan Tuhan lebih lagi. Kami berdoa, ya Tuhan, biar firman ini, ya Tuhan, bisa memberikan pewahyuan yang luar biasa. Amin. Jadi ada esensi. Nomor 1 adalah esensi yang pertama yang saya mau membagikan. Kenapa perempuan ini so extravagant? Adalah karena dia mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Nomor 1, experience His presence. Ini sungguh luar biasa, saudara. Saya harap Bapak Ibu semua, teman-teman jemaat-jemaat sekalian semua, Bapak Ibu semua bisa mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Experience His presence. Karena experience in His presence, ini kita membicarakan tentang level of appreciation. Kalau saudara mengalami Tuhan, apresiasi saudara kepada Tuhan akan lebih luar biasa. Honoring God. Kepercayaan saudara kepada Tuhan akan lebih besar lagi. Saudara akan lebih kuat di dalam iman, di dalam pengharapan. Karena kenapa saudara berjalan dengan hadirat Tuhan. Seperti wanita ini di dalam hadirat Tuhan, karena dia tahu siapa Tuhannya. Tuhan yang memberi jawaban, Tuhan kita yang memberi perlindungan. Di akhir-akhir ini saudara membutuhkan perlindungan daripada Bapa, daripada Tuhan Yesus. So extravagant. Sekali lagi, extravagant. Artinya yang yang sangat indah, sangat luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya harap sacrifice Bapak Ibu, teman-teman sekalian, keluar dari esensi mengalami Allah, a personal relationship with God, a personal relationship with God. Sungguh luar biasa, saudara. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan honor Dia. Saudara akan, pengorbanan saudara nggak akan sia-sia. Pengorbanan saudara akan keluar dari hati yang terindah, hati yang bersyukur, hati yang murni. Apa sih? Mungkin waktu saudara, keuangan saudara. Saudara nggak akan komplain, aduh balik gereja lagi, aduh
kasih ke Tuhan lagi, aduh perpuluhan lagi, aduh giving lagi. Saudara, kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara penuh dengan ucapan syukur, tidak ada kata komplain di dalam lidah kita. Saya harap esensi ini ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Esensi yang kedua. Esensi yang kedua adalah pengorbanan kita datangnya dari obedience. Datangnya dari ketaatan. Kita berjalan di dalam ketaatan, saudara. Saya harap kehidupan kita tersusun karena ketaatan kita kepada Tuhan. Esensi ini penting, saudara. Ketaatan saat-saat ini dibutuhkan. Saya selalu bilang kepada saudara-saudara sekalian, saya juga akan bilang sekali lagi. Siapa ikut siapa? Kita ikut Tuhan atau Tuhan ikut kita? Obedience ini kata-kata yang hilang di dalam gereja, saudara. Ketaatan ini hilang di dalam esensi kekristenan. Tapi saya mau mengembalikan ketaatan. Karena tanpa ketaatan, destiny saudara tidak akan tercapai. Destiny Tuhan di dalam kehidupan saudara akan hilang kalau saudara tidak taat kepada Tuhan. Ini saatnya saudara berjalan bersama Tuhan dengan ketaatan. Dan pengorbanan tanpa ketaatan akan sia-sia. Pengorbanan tanpa ketaatan akan sia-sia. Makanya, saudara, saya percaya ya bahwa sacrifice is no sacrifice till you know what He is done for you. Pengorbanan itu kita enggak merasakan itu pengorbanan kalau kita tahu apa yang Yesus sudah lakukan. Seperti wanita ini, saudara. Ya, dia begitu taat. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Karena kenapa? Di dalam perjalanan dia melihat, itu boleh dilihat dari Yohanes 12, ya. Yohanes 12 di situ ya, dibilang 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kalau saudara belum tahu siapa wanita ini adalah Maria. Dia tahu hatinya Yesus. Dan Maria mengerti, karena kenapa? Dia sudah lihat. Dia sudah lihat Lazarus bangkit. Ya. Makanya dia mau obey sama Tuhan. Taat dengan Tuhan, memberikan extravagant sacrifice. Because he know. Saudara, ini saatnya. Saudara, saya percaya ini waktunya untuk setiap daripada kita taat
apa yang Tuhan mau. Saya mengenal banyak orang yang mengikuti Tuhan, sungguh luar biasa kehidupannya, sangat diberkati. Kenapa? Karena mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan akan melawan dunia, saudara. Dunia, kalau kita mengikuti dunia, kita akan lebih sombong. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, kita akan terus rendah hati di hadapannya. Karena kita tahu hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Kalau kita sudah mengerti esensi ini, saudara, sacrifice is no sacrifice. Pengorbanan nggak akan menjadi satu pengorbanan, tapi pengorbanan akan menjadi satu opportunity, saudara. Opportunity untuk melayani Tuhan. Opportunity, kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau saudara belum melayani Tuhan, layani Tuhan. Ini waktunya, saudara. Banyak orang sakit, doakan untuk orang sakit. Banyak orang membutuhkan, saudara, berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini untuk kita menjadi kaki tangannya Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan. Sacrifice is no sacrifice. Karena pengorbanan kita tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Tuhan yang di kayu salib. Dia tebus semua dosa-dosa kita. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Mari saudara, ini waktunya untuk kita bersuka cita. Layani Tuhan. Layani Tuhan dengan waktumu, keuanganmu. Berikan perpuluhan, persembahan. Ini waktunya, saudara, untuk melayani dengan apa yang saudara punya. Saudara, jangan berhenti melayani Tuhan. Mari saudara, saya akan mau merubah sacrifice menjadi opportunity. Kesempatan kita melayani Tuhan. Saya mau mengundang untuk Bapak Ibu semuanya. Mari kita bisa bersama-sama untuk mengerti esensi dari pengorbanan ini. Esensi dari sacrifice. Dan saya harap firman ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Saya mau berdoa. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat kami, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk teman-teman kami, biar kami bisa mengingat, ya Tuhan, akan pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu adalah dasar dari semua pengorbanan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sudah berkorban untuk kehidupan kami. Biar ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan. Sacrifice is no sacrifice, Lord Jesus. Because you have done a lot for us. What you have done in Calvary. Pengorbananmu di kayu salib ya Tuhan. Yang membebaskan kami. Yang menyembuhkan kami. Yang mengubah kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Hari ini ya Tuhan, kami tidak sama lagi. Kau bukakan mata kami ya Tuhan. Biar kami bisa seperti wanita ini, seperti Maria, so extravagant ya Tuhan. Biar ya Tuhan, hari ini kami mau berjalan bersamamu dengan penuh pengorbanan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Biar ya Tuhan, kami bawa semuanya di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau jamah kami, Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saya berdoa. Mari kita bersama-sama, kita berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan para jemaat-jemaat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar dalam perjamuan kudus ini kita masuk dengan hati yang tulus, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, karena kita percaya pengorbanannya Dia yang luar biasa, karena kita memperingati Dia, kemuliaannya yang begitu ajaib dan agung. Mari kita angkat roti kita, lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Biar ini ya Tuhan, kami memperingati Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menebus kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang memerdekakan kami. Biar hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami memakan dengan iman Engkau yang bertatah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan. Biar ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, perjanjian baru ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami masuk ya Tuhan dalam lembaran baru ya Tuhan. Biar ya Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua, kami serahkan kehidupan kami. Biar kami mau terus berjalan ya Tuhan, di dalam ketaatan kepadamu ya Tuhan. Kami mengikutimu ya Tuhan, kemanapun Engkau pergi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar ya Tuhan, darah-Mu yang menyembuhkan kami, darah-Mu yang memberi pengharapan, darah-Mu yang sudah memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Biar ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami tidak sama lagi ya Tuhan. Perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami ya Tuhan mau ya Tuhan menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan hati kami, bentuk kami Tuhan. Jadikan kami indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah penebus kami. Kami sungguh mengucap syukur, karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu dan
teman-teman sekalian, saya berdoa, saya percaya Tuhan akan terus melindungi Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, di dalam segala lumbungmu, di dalam segala usahamu, di dalam keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, promosi demi promosi. Tuhan akan terus memberkati seluruh seisi rumahmu. Dan Tuhan akan terus menuntunmu, Tuhan akan terus membawamu naik dan tidak akan turun. Tuhan akan menjadimu kepala dan bukan ekor. Tuhan akan terus memberkatimu. Dan Tuhan akan terus menuntunmu. Favor akan terus menuntunmu sampai pada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Destiny Nation. Saya percaya saudara-saudara, teman-teman semua sudah diberkatin dengan konten-konten kita. Please subscribe di sini untuk konten-konten berikutnya. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, Tuhan akan memberkati kalian semuanya. Amin.